Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusair hafizahullah taala, di mana kitab ini membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah taala, gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada pembahasan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Yang dimaksud dilarang di sini adalah larangan yang bersifat makruh, bukan larangan yang bersifat haram. Karena larangan ada dua, bisa haram, bisa makruh. Sebagaimana perintah ada dua, bisa wajib, bisa sunnah. Wa awqatun nahyi 'anil nawafilil mutlaqah minal fajri ila an tartafi asy-syamsu qaida rumhin. Waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak, yang pertama dari dilaksanakannya sholat subuh hingga terbitnya matahari, dan matahari tersebut naik sampai setinggi galah. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama terkait apakah waktu yang dilarang ini, yakni makruh ya hukumnya, berarti sholat sunnah mutlak, apakah setelah sholat subuh atau ketika masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh sampai matahari naik sampai setinggi galah. Jadi di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang muktamad di mazhab Hambali adalah dari masuknya waktu subuh sampai matahari naik setinggi galah, kira-kira waktu syuruk. Makanya kita sholat setelah waktu syuruk gitu ya. Adapun pendapat kedua, dan ini yang dipilih oleh banyak ulama Hanabilah kontemporer, adalah dari selesainya sholat subuh sampai matahari naik setinggi galah. Dan ini yang zahirnya dipilih oleh pensyarah di sini, pendapat yang kedua, yaitu dari sholat subuh sampai ketika matahari naik setinggi galah. Sekarang pertanyaannya, bagi ulama yang berpendapat bahwa waktu makruhnya, yakni waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak itu sejak masuknya waktu subuh, sejak azan subuh, berarti bagaimana dengan sholat sunnah qobliyah fajr, qobliyah subuh? Maka kita katakan, mereka mengatakan ini pengecualian. Ya, ini pengecualian. Karena memang itu adalah sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat subuh. Taib. Ana pribadi lebih cenderung pada pendapat kedua, yaitu sejak sholat subuh, dilaksanakannya sholat subuh sampai terbitnya matahari dan naiknya matahari hingga setinggi galah. Kemudian yang kedua, wa min sholatil asri ilal ghurub, dari sholat asar hingga terbenamnya matahari, yakni hingga masuknya waktu sholat maghrib. Dan ini berarti apa? Ini berarti jelas ya, dari sholat asar. Sholat asar yang dilakukan jam berapa? Nah, setelah itu makruh untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Namun perlu kita ingatkan bahwa sholat asar telah kita jelaskan sebelumnya di masalah waktu-waktu sholat. Sholat asar itu ada dua kategori waktu. Waktu asar ya. Waktu asar itu ada dua kategori waktu. Yang pertama adalah waktu ikhtiar, dan yang kedua adalah waktu darurah, waktu darurat. Waktu ikhtiar itu berasal dari awal waktu masuknya sholat asar, ketika panjang bayang-bayang dua kali tinggi benda ya, yakni ketika akhir waktu zuhur itu langsung masuk awal waktu asar. Waktu ikhtiar dari waktu asar berlangsung dari awal ini sampai ketika matahari mulai menguning, ya kira-kira jam 5 lewat ya, jam 5-an ya. Tapi sekarang kita tidak bisa melihat matahari karena mendung. Nah, jadi ketika matahari mulai menguning itu yakni waktu ikhtiar.
Sedangkan waktu darurah, waktu darurat dari sholat asar itu dari matahari ketika mulai menguning sampai terbenamnya matahari, sampai akhir dari waktu asar, sampai masuknya waktu maghrib. Karena tidak ada jeda antara akhir waktu asar dengan awal waktu maghrib, sebagaimana tidak ada jeda antara akhir waktu zuhur dengan awal waktu asar. Sebagian ulama menyebutkan ada jeda antara zuhur dan asar, tapi pendapat yang kita cenderung adalah tidak ada jeda. Nah, jadi seseorang itu wajib untuk mengerjakan sholat asar di waktu ikhtiarnya, kecuali kalau ada uzur, kemudian dia harus mengerjakan waktu sholat asar di waktu darurat, maka baru boleh bagi dia untuk mengerjakan sholat asar tersebut di waktu darurat. Tetapi kalau dia mengerjakan sholat asar tanpa uzur di waktu darurat, Nabi Muhammad SAW telah mencelanya. Ini sholatnya orang munafik, kata beliau SAW. Makanya dilarang, hukumnya haram. Sholat asarnya sah, tetapi hukumnya haram. Sah tapi haram. Jadi ketika seseorang sengaja menunda-nunda, tidak ada uzur untuk mengerjakan sholat asar setelah matahari menguning di waktu darurat, dia tidak ada uzur untuk mengerjakan itu, tapi dia melakukannya, maka sholat asarnya sah karena tetap masih dalam periode waktu asar, belum masuk maghrib. Sholat asarnya sah, tapi haram baginya untuk mengerjakan hal tersebut tanpa uzur. Tanpa uzur. Apa contoh uzur? Ketiduran misalkan. Ketiduran atau lupa, merasa dari tadi sudah sholat asar, setelah diingat-ingat, kok kayaknya tadi sholat zuhur, gitu ya. Jadi, itu salah satu contoh uzur. Jadi ini waktu yang dilarang yang kedua, yaitu setelah mengerjakan sholat asar hingga terbenamnya matahari. Ini waktu yang dilarang, yakni makruh untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang tidak ada penyebabnya. Yani ketika seseorang sekedar ingin menambah amalan, melakukan sholat sunnah, ini namanya sholat sunnah mutlak. Mutlak itu lawan dari muqayyad. Muqayyad itu maksudnya terikat dengan sesuatu. Terikat dengan sesuatu. Yani misalkan sholat tahiyatul masjid, nah itu berarti apa? Terikat dengan masjid. Sholat yakni rawatib, itu terikat dengan sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, dia tidak terikat. Mutlak itu tidak terikat maknanya. Kemudian waktu yang dilarang yang ketiga, wa min qiyamis syamsi fi kabidis sama ila an tazul. Dari waktu di mana matahari sudah mencapai titik tertingginya sampai matahari tersebut tergelincir. Jadi ini sesaat, beberapa saat sebelum waktu zuhur, masuknya waktu zuhur. Karena masuknya waktu zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Maka ini adalah tiga waktu yang tidak diperbolehkan bagi kita, yakni makruh, ya, untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Fa awqatun nahyi 'anil nawafil al-mutlaqah thalathah. Maka waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak itu ada tiga yang tadi kita sebutkan. Ja'a fiha haditsu Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da salatil 'ashri hatta taghrub asy-syams wa la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asy-syams. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan di sini tidak ada salat, yakni salat sunnah. Perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada salat ini menunjukkan larangan. Dari mana? Yang beliau ucapkan adalah menafikan. Bedakan antara penafian dengan pelarangan. Apa itu penafian? Penafian itu adalah ketika kita mengatakan tidak ada salat setelah salat asar hingga terbenam matahari. Nah, ini contoh penafian. Contoh lain yang lebih simpel mungkin tidak ada orang sama sekali di masjid. Nah, ini namanya penafian. Ya, penafian. Dari mana para ulama menyimpulkan bahwa ini bermakna pelarangan? Nabi Muhammad SAW cuma bersabda tidak ada salat setelah salat asar hingga terbenam matahari. Dari mana bahwa ini pelarangan? Jelas
yakni ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa tidak ada solat setelah solat asar hingga terbenam matahari, maka setiap solat sunnah yang dikerjakan setelah itu, maka itu tidak teranggap, tidak sah, yakni terlarang, begitu ya, dilarang. Dan para ulama mengatakan bahwa pelarangan, kita tahu pelarangan di dalil gimana, misalkan ketika disebutkan kata-kata la, ya, jangan. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan la tusolli ba'da salatil asr hatta taghrib. Jangan solat sejak solat asar hingga terbenam matahari. Ini namanya pelarangan. Kalau ini jelas pelarangan. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda la solat, tidak ada solat. Para ulama menjelaskan, ini kaidah yang penting. Ini kaidah yang penting, yaitu ketika di dalam dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah sesuatu dinafikan, padahal sesuatu tersebut masih bisa untuk diwujudkan oleh manusia, ya, oleh kita, masih bisa kita wujudkan, tapi itu dinafikan di dalil, maka ini bermakna pelarangan. Dan ini lebih tegas daripada kalau lafaz yang digunakan adalah lafaz jangan. Ini lebih tegas daripada kalau lafaz yang digunakan adalah lafaz jangan. Jadi kalau misalkan ada dua kalimat, la tusolli ba'da salatil asr hatta taghrubasy syams. Jangan solat setelah solat asar hingga terbenam matahari. Maka ini ya pelarangan. Kemudian kalau ada kalimat kedua seperti yang disebutkan di hadis ini, la salata ba'da salatil asri hatta taghrubasy syams. Tidak ada solat setelah solat asar sampai terbenam matahari. Maka ini namanya penafian. Nah, penafian, ketika penafian tersebut sebenarnya masih bisa diwujudkan. Solat, mungkin tidak ada orang yang kemudian ana mau solat sunnah mutlak sajalah setelah solat asar, mungkin tidak. Mungkin sekali. Seperti sekarang misalkan, ada dari kita misalkan yang sudah tahu masalah ini tapi tetap aja ngotot gitu ya, melakukan solat sunnah mutlak. Mungkin tidak, mungkin bisa terjadi tidak, mungkin sekali. Maka kaidahnya adalah ketika sesuatu dinafikan di dalil dan sesuatu tersebut masih bisa diwujudkan oleh makhluk, maka suatu penafian ini bermakna pelarangan, bahkan pelarangan yang lebih tegas daripada kalau kalimat yang digunakan adalah jangan. Kenapa demikian? Karena yang namanya ayat atau hadis itu adalah kalamullah atau kalam Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah menafikan sesuatu, ketika Nabi Muhammad SAW telah menafikan sesuatu, kemudian itu masih diwujudkan, masih ngotot, kira-kira gimana? Ini lebih lancang daripada kalau lafaz yang digunakan adalah jangan, kemudian kita ngotot melakukan. Ya, yakni seolah para ulama hendak menjelaskan ngotot terhadap suatu kalimat pelarangan lebih ringan daripada ngotot untuk melanggar sesuatu yang sudah dinafikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga jelas kaidah ini. Ini kaidah ini banyak sekali ya aplikasinya di masalah tafsir. Ini adalah kaidah tafsir, salah satu kaidah tafsir, baik tafsir Al-Qur'an ataupun syarah hadis, penjelasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan jangan jauh-jauh di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami ya memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau. Ini mengandung penafian. yakni apa? Kami beribadah kepada Engkau ya Allah dan kami tidak beribadah kepada selain Engkau, betul tidak? Nah, ini mengandung penafian, dan penafian ini masih bisa dilanggar nggak? Ada mungkin tidak manusia yang yakni apa namanya bisa melanggar hal ini. Banyak sekali orang yang berbuat kesyirikan, betul tidak? Ini pelarangannya lebih yakni lebih tegas daripada kalau lafaz pelarangan jangan itu yang digunakan. Misalkan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Ini kan berarti menggunakan kata lafaz jangan, betul tidak? Ini pelarangan, jangan berbuat syirik. Tetapi kata para ulama,
dalil yang menggunakan kalimat penafian itu pelarangannya lebih tegas. Kenapa? Karena kita melanggar sesuatu yang Allah mengabarkan. Ya. Seolah-olah di surah Al-Fatihah tersebut Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bahwa tidak mungkin, yakni bukan kewajaran, bukan identitas seorang muslim, bukan karakteristik seorang muslim ketika dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Betul tidak? Karakteristik seorang muslim adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Yakni kami beribadah kepada Allah dan kami tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, ini kan berarti penafian. Kami tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, ketika ini dilanggar, padahal itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah. Ini adalah karakteristik seorang muslim. Nah, kemudian ada muslim yang melanggar hal tersebut. Berbuat kesyirikan, tabarruk ke kuburan, menyembah kuburan, nyembelih di kuburan, bernazar di kuburan. Bahkan sekarang kuburan itu ada mesin geseknya, itu buat gesek debit card atau kredit. Jadi sumber bisnis. Ya, antum nggak percaya? Nanti ana posting. Anda memiliki bukti. Sudah ada mesin gesek. Ajib ya. Maka banyak dari kalangan kaum muslimin yang melakukan kesyirikan. Bisa jadi tidak disadari, bisa jadi karena jahil. Ya, jadi penafian itu lebih tegas pelarangannya daripada lafaz pelarangan itu sendiri. Nah, taib. Berbeda kalau misalkan hal tersebut tidak mungkin diwujudkan oleh manusia, suatu yang dinafikan oleh Allah dan itu tidak mungkin diwujudkan oleh manusia. Seperti misalkan kalimat yang mengandung penafian seperti ini, misalkan walaupun tidak langsung ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Berarti ini mengandung penafian, yaitu apa? Tidak mungkin yang ada yang bernyawa kemudian tidak mati, betul tidak? Ini bisa diwujudkan manusia atau tidak? Ada enggak manusia yang ini bernyawa kemudian bisa mewujudkan ana tidak akan mati sampai hari kiamat? Tidak mungkin, betul tidak? Ini penafian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin diwujudkan manusia. Ini tidak bermakna pelarangan. Karena memang tidak mungkin untuk dilakukan. Tapi sesuatu yang dinafikan oleh Allah, kabar yang dinafikan oleh Allah, sesuatu yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu masih bisa diwujudkan manusia. Mewujudkannya itu lebih berbahaya daripada kalau lafaz yang digunakan adalah jangan. Ajib, ini kaidah tafsir yang sangat banyak sekali aplikasinya di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, ana menggeser kajian fikih kita menjadi kajian tafsir ya mas saya. Kita balik lagi. Baik. Nah, wala salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asy-syams. Tidak ada salat setelah salat fajar sampai terbitnya matahari. Kita lihat di sini lafaz hadisnya tidak ada salat setelah salat fajar. Makanya tadi ana menyebutkan ana lebih cenderung pada pendapat bahwa waktu yang dilarang itu sejak salat sejak salat fajar, salat subuh sampai terbitnya matahari dan sampai matahari naik setinggi gala. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa haditsu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Demikian pula dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk kami salat di dalamnya. Dan juga beliau melarang kami untuk kami menguburkan mayit di 3 waktu tersebut. Hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi. Yang pertama adalah ketika yakni matahari terbit sampai naik setinggi gala. Wa hina yaqumu qa'imuz zahirah hatta tamila syams. Dan ketika matahari yakni berada di titik tertingginya sampai dia tergelincir ke arah barat. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghrub. Dan ketika matahari mulai terbenam sampai dia terbenam total. Akhrajahu Muslim. Ketika matahari terbenam total, seluruh bulatan matahari sudah terbenam total, itu masuk waktu maghrib. Jadi masuknya waktu maghrib ketika seluruh bulatan matahari sudah terbenam total. Kalau masih sebagian, setengah, seperempat, 3/4,
itu belum masuk waktu maghrib. Itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, dengan pelarangan yang hukumnya makruh ini yang kita bahas. Taib. Nah, akhrajahu Muslim. Wa makna qaulihi qa'imudz dhahira ay nisfun nahar. Makna dari matahari berada di titik tertingginya, yakni maksudnya adalah setengah siang. Ketika yakni setengah siang. Wa huwa halus tiwa'is syams, itu adalah ketika matahari tepat di titik tertinggi. Summiya qa'iman, disebut qa'im, yakni berdiri. Li'anna dhilla la yadhhar, karena bayangan itu tidak muncul. Fa ka'annahu waqifun qa'im, maka seolah-olah yakni benar-benar tegak di atas benda tersebut. Perkataan pensyarah di sini, ya, ketika matahari berada di titik tertingginya kemudian tidak ada bayangan, ini tentunya tidak berlaku untuk semua daerah. Bahkan mayoritas daerah tetap ada bayangannya. Cuma di daerah tertentu saja yang tidak ada bayangan ketika matahari tepat di titik tertinggi. Dan itu berpindah-pindah dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan. Makanya kita sering mendengar pengumuman, ya, pekan depan matahari tanggal segini tepat di atasnya Ka'bah. Ya, sehingga kalau kita perhatikan bayangan yang dari tiang yang ada di daerah kita, bayangannya kemana? Berarti arah sebaliknya adalah arah ke Ka'bah, gitu ya. Di situ digunakan untuk alat kalibrasi arah Ka'bah, arah kiblat di masjid-masjid. Nah, itu ya, ini walaupun tidak harus demikian, ya, tidak harus demikian. Yani tidak perlu sampai benar-benar tepat, benar-benar ke arah kiblat. Taib. Tetapi di sini kita lihat, jadi di mayoritas daerah ketika matahari di titik tertingginya tetap ada bayangan, tetap ada bayangan. Dan itu yang yakni tidak menafikan bahwa, tidak berarti bahwa matahari tidak di titik tertingginya, ya, karena matahari di titik tertinggi itu ya relatif. Yani, ketika matahari tersebut, ketika bayangan itu sudah paling minimum, itu berarti matahari di titik tertinggi. Baik. Wa qauluhu tadayyafu lil ghurub ay tamilu ilaihi. Makna dari tadayyafu lil ghurub yakni cenderung untuk terbenam. Ya, jadi ketika matahari sudah mulai terbenam, sebagian sudah mulai terbenam, ini waktu dimulainya waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak, sampai matahari tersebut semuanya terbenam, dan itulah masuk waktu maghrib. Taib. Sekarang kita membahas bab berikutnya, babu sholatil jamaah wal imamah. Bab sholat jamaah dan imamah. Imam, ya. Imamah yakni siapakah yang berhak menjadi imam. Itu yang akan dibahas di sini insyaallah taala di bab ini. Wa hiya fardhu ainin lis salawatil khamsi 'ala rijal hadran wa safaran. Salat jamaah itu fardhu ain bagi, yakni fardhu ain untuk salat 5 waktu bagi laki-laki, baik dalam kondisi hadir tidak safar ataupun dalam kondisi safar. Ini salah satu pendapat yang ada di kalangan para ulama. Hukumnya fardhu ain bagi laki-laki untuk mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah, baik secara hadir ataupun secara safar. Pendapat yang kedua, fardu kifayah, dan itu pendapatnya mazhab Syafi'i. Ya, kalau ini pendapatnya mazhab Hambali, mu'tamad mazhab Hambali. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam masalah ini kebetulan sependapat dengan pendapatnya mazhab Hambali. Ai salatul jamaah fardu ainin 'ala rijal. Salat jamaah itu fardu ain bagi laki-laki liqaulihi ta'ala. Nah, sekarang pensyarah akan menyebutkan dalil mengapa ya beliau dan para ulama yang lain lebih cenderung pada pendapat bahwa itu fardu ain. Dalilnya yang pertama yang disebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Ketika engkau bersama mereka, kemudian engkau hendak mengerjakan sholat bersama mereka, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaknya sebagian dari mereka, ta'ifah dari mereka, sebagian dari mereka itu berdiri bersama engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kondisinya dalam perang. Ini kondisinya dalam perang, ini perintah untuk mengerjakan sholat khauf secara berjamaah.
Ketika dalam kondisi salat khauf, ketika dalam kondisi perang saja salat khauf diperintahkan secara berjamaah, maka apalagi bukan dalam kondisi perang. Faqad amara Allah Ta'ala bil jamaah halal khauf fa fi halil amni aula. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah ketika kondisinya ya dalam kondisi perang, maka bagaimana kalau dalam kondisi aman, lebih-lebih lagi. Nah, ini pendalilan yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa hukumnya fardu ain. Wali hadithi Abi Hurairah qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang buta. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Tidak ada orang yang menuntunku untuk pergi ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahisa lahu fayusalli fi baitihi. Kemudian orang yang buta tersebut meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keringanan, memberikan rukhsah sehingga dia bisa salat di rumahnya. Farakhasalahu, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada orang tersebut. Falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nidaa bis-shalah? Qala na'am. Qala fa'ajib. Akhrajahu Muslim. Ketika orang tersebut sudah mulai beranjak pergi dari hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Apakah engkau mendengar an-nida bis-shalah? Apakah engkau mendengar azan?" Beliau berkata, "Na'am." Orang tersebut berkata, "Na'am." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ajib." Maka jawablah panggilan azan, panggilan salat tersebut, yakni azan tersebut. Akhrajahu Muslim. Jadi di sini ya para ulama yang memilih pendapat fardu ain berdalil bahwa ini orang buta saja diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab panggilan azan tersebut, panggilan salat tersebut. Maka apalagi yang normal, ya, apalagi yang normal. Wa salatul jamaah min sya'airil Islam wa amara Allahu bi bina'il masjid likay yusalla fiha. Salat jamaah itu termasuk syiar Islam dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membangun masjid. Supaya apa? Supaya masjid tersebut menjadi tempat salat. Qala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'u yuzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Yani di rumah-rumah adzinallahu an turfa' wa yuzkaru fiha ismuh, yang Allah telah mengizinkan bahwa rumah-rumah tersebut, yakni masjid, untuk dimuliakan, untuk dibangun. Wa yuzkaru fiha ismuh, dan untuk disebutkan namanya di dalam masjid-masjid tersebut. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, di mana ya orang-orang kaum muslimin itu menyebutkan nama Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan waktu petang. Maksudnya berzikir di sini yakni mengingat Allah, yakni salat. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh tijarah, oleh bisnis, wala bai'un, oleh jual beli, an dzikrillah, ya, tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, membayar zakat. Mereka takut kepada hari di mana pada hari tersebut tataqallabu fihi alqulubu wal absar, yakni hati-hati dan mata-mata itu menjadi dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu, menjadi guncang. Ya. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa masjid itu adalah tempat di mana yuzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Itu tempat di mana disebutkan nama Allah, disebutkan nama Allah di dalam masjid tersebut di waktu pagi dan siang, di waktu pagi dan petang. Kemudian rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah, tidak dilalaikan oleh bisnis, jual beli dan urusan-urusan dunia yang lain. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan yakni bahwa ini perintah kepada semua orang fardu ain, yakni laki-laki, semua laki-laki yang mampu untuk mengerjakan salat berjamaah.
salat 5 waktu secara berjamaah. Wa qala ta'ala warka'u ma'ar-raki'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, yakni salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Taib. Ini adalah dalil yang memang digunakan oleh para ulama yang memilih bahwa salat berjamaah itu fardu ain. Taib. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu. Sekarang dalil yang berikutnya yang ini disebutkan oleh bukan oleh pensyarah tapi oleh yang menulis matan. Ini Syekh Sa'di rahimahullah taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Sungguh aku memiliki yakni keinginan, memiliki tekad an amura bis salati fatuqam. Yani aku memerintahkan salat untuk ditegakkan, summa amara rajulan ya ummun nas, kemudian aku memerintahkan orang untuk mengimami manusia, summa antaliqa birijalin ma'ahum khuzamun min hatab, kemudian aku pergi bersama sekelompok laki-laki, sekelompok orang ya, yang mereka itu membawa huzamun min hatab, ya, beberapa kayu, ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Ya, dan aku dan bersama orang-orang tersebut pergi menuju orang-orang yang tidak mengerjakan salat secara berjamaah di masjid. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, dan aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Muttafaqun alaihi. Dan ini ya, ini dalil, ini hadis yang masyhur insyaallah. Ini banyak dari kita harusnya sudah pernah mendengarnya. Ini salah satu dalil yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa salat fardu, salat 5 waktu itu wajib untuk dilaksanakan di masjid secara berjamaah, kecuali kalau ada uzur. Ya, kecuali kalau ada uzur. Pertanyaannya sekarang, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan hal ini? Maka para ulama menjelaskan bahwa karena bisa jadi di dalam rumah tersebut ada orang-orang yang lain, ada istrinya, ada anaknya yang masih kecil, begitu ya. Jadi kalau kemudian hal ini dilakukan, maka yang terkena hukuman tersebut tidak cuma si laki-laki tersebut, tapi juga istrinya, yakni perempuan, dan anak kecil yang belum wajib untuk mengerjakan perintah-perintah syariat. Ya, sehingga karena ini cuma fardu ain bagi laki-laki, maka ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni membakar rumah-rumah mereka. Taib. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Wa qad istadalla bil hadits man qala biwujubi salatil jamaah. Dan para ulama yang berpendapat bahwa salat jamaah itu wajib, fardu ain, mereka berdalil dengan hadis ini. Taib. Wa aqalluha imamun wa ma'mum. Jamaah paling minimal itu adalah satu imam dan satu makmum. Tentunya satu imam jelas, satu imam. Ya, tapi makmumnya jelas, yakni minimalnya satu makmum. Ai wa aqallul jamaah itsnan. Ya, jumlah paling sedikit dari salat berjamaah itu adalah 2 orang. Ahaduhuma imam wal akhar makmum. Satu orang adalah imamnya dan satu orang yang lain adalah makmumnya. Walau kana ahaduhuma imra'atan aw sabiyyan. Walaupun salah satunya adalah perempuan atau anak kecil. Ya, walaupun salah satunya adalah perempuan atau anak kecil. Tentunya banyak perincian nanti. Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, begitu ya, dan seterusnya. Itu nanti dibahas di kitab yang lebih tebal insyaallah, tidak dibahas di sini. Li hadithi Abi Musa marfu'an al-ithnani fama fawqahuma jamaah. Ini berdasarkan hadis Abu Musa secara marfu', yakni sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau disebutkan ini adalah dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa, yakni Abi Musa al-Asy'ari secara marfu'. Maksudnya secara marfu' itu maksudnya adalah ini adalah perkataannya Nabi Muhammad SAW. Berbeda kalau misalkan disebutkan ini dalilnya adalah hadis Abu Hurairah secara mauquf misalkan. Kalau disebut secara mauquf maka itu perkataannya Abu Hurairah. Ya, maka itu perkataannya Abu Hurairah, bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa disebut hadis? Kenapa enggak disebut dalilnya adalah perkataan Abu Hurairah? Yang pemahaman sahabat terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW itu bisa dijadikan dalil. Maka jawabannya adalah karena bisa jadi hadis tersebut
memiliki sanad yang disambungkan kepada Rasulullah SAW, kemudian para ulama hadis, sebagian ulama hadis bisa jadi tidak setuju. Ini kalau dinisbatkan sesuai dengan sanad ini kepada Nabi Muhammad SAW tidak sahih. Tapi kalau dinisbatkan kepada sahabat yang meriwayatkan, maka sahih. Makanya ada istilah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tapi secara mauquf. Tapi ini cuma perkataannya Abu Hurairah, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Taib. Sekarang kita lihat hadisnya Abu Musa secara marfu, sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, al-itsnan fama fawqahuma jamaah. 2 orang dan lebih dari itu adalah jamaah. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa sholat berjamaah itu minimalnya 2 orang. 2 orang dan lebih itu adalah jamaah. Akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik, sampai masalah ini pun para ulama semangat untuk mencari dalil dari hadis. Ini mencari dalil dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak sekedar berdalil dengan yakni akal logika. Ya, jamaah itu ya minimalnya 2 orang pasti. Itu tidak masuk akal kan? Enggak perlu dibahas lebih lanjut. Udah masuk akal gitu ya. Lanjut, tidak demikian. Tapi tetap semangat untuk mencari nas, mencari dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Dan ini salah satu dalilnya, yaitu al-itsnan fama fawqahuma jamaah. 2 orang dan lebih itu adalah jamaah. Akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa qala Ibnu Hajar fi talkhis fihi Rabi' bin Badr wa huwa dhaif wa abuhu majhul. Ya, Ibnu Hajar berkata dalam kitab beliau At-Talkhis, Talkhisul Habir, di dalam hadis ini ada Ar-Rabi' bin Badr dan beliau ini dhaif, perawi yang dhaif dan bapaknya majhul. Wa qala fil Fathah hadza haditsun warada min turuqin dhaifah. Ya, dan di Fathul Bari Ibnu Hajar berkata ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang dhaif. Jadi hadis ini sebenarnya sanadnya dhaif, tetapi dalam masalah ini bisa dijadikan sebagai hujjah wallahu alam. Karena ketika hadisnya dhaif tapi itu bisa yakni ada dalil lain yang menguatkannya, maka itu bisa dijadikan sebagai hujjah kalau ada dalil yang lain. Dan ada dalil yang lain walaupun tidak disebutkan di sini. Wa qala al-Bukhari fi sahihihi bab ithnani fama fawqahuma jamaah. Thumma dzakara hadits Malik ibn al-Huwairits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li sahibi. Oh ya, ini dalilnya disebutkan ya, afwan. Jadi Al-Bukhari berkata dalam Sahih Bukhari. Nah, ini berarti apa? Di dalam Sahih Bukhari berarti hadisnya sahih. Walaupun itu juga ada catatan ya, walaupun itu juga ada catatan. Tidak semua riwayat yang disebutkan di Sahih Bukhari itu sahih. Kalau antum membuka Sahih Bukhari, ada tidak Sahih Bukhari di sini yang kitab Arab ya? Jadi misalkan kalau kita membuka kitab Sahih Bukhari, maka biasanya ada bab, judul bab misalkan, yani misalkan kitab yang paling pertama, Kitab Badil Wahyi, bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana bab kaifa kana badul wahyi, bagaimana awal mula wahyu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah judul bab tersebut, beliau tidak langsung membawakan hadis, tapi bisa juga membawakan ayat atau membawakan perkataan ulama, perkataan sahabat atau tabi'in atau ulama. Ya. Seperti misalkan setelah bab tersebut, bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalillahi jalla dzikru inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'di. Ya, hadatsana Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Tarmiyah an Musa qala qala alladhi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka ila dunya siwa wa ila maradin kaifa hijratuhu ila ma hajara ilai. Jadi sebelum hadis, setelah bab, antara bab dan hadis biasanya menyebutkan ayat atau perkataan sahabat atau tabi'in atau ulama begitu ya. Ketika disebutkan di situ, bahkan bisa jadi disebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, bisa jadi. Tetapi ketika itu berada di antara bab dengan hadis yang ada nomornya, ya kalau antum buka Sahih Bukhari kan ada nomor hadisnya, betul tidak? Yang itu tidak dinomori.
kemudian lafadznya adalah wa yuzkaru, pakai kalimat pasif, disebutkan bahwa Abu Hurairah berkata misalkan, atau kalau lafadznya seperti itu menggunakan kalimat pasif, ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut teranggap dhaif oleh Al-Bukhari. Jelas kaidah ini? Ini termasuk dalam kaidah ketika bermuamalah dengan kitab Sahih Bukhari. Antum harus paham kaidah-kaidah ketika bermuamalah dengan setiap kitab para ulama. Ya, sehingga tidak salah paham, sehingga sehingga bisa memahami apa yang ada di dalam kitab tersebut. Akan tapi setiap hadis yang ada nomornya, setiap hadis yang ada sanadnya secara lengkap dari Al-Bukhari ke Nabi Muhammad SAW, maka itu sahih. Dan itu adalah hadis yang paling sahih. Ya. Kitab hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Setelah itu Sahih Muslim. Baik. Dan kalau masih ada yang bimbang, memangnya ada riwayat yang dhaif di Sahih Bukhari, maka para ulama mengatakan bahwa yang diklaim oleh Al-Bukhari sebagai sahih yang sanadnya lengkap, kita lihat judul kitabnya Sahih Bukhari. Judul kitabnya Sahih Bukhari apa? Bukan Sahih Bukhari. Itu judul ringkasnya. Akan tapi judul yang diberikan oleh Al-Bukhari adalah apa? Al-Jami' Al-Mukhtasar, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Gimana ya, kok Anda lupa? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi wa umuri, atau kama qala, ya, ana kurang ingat sekarang. Tapi yang jelas Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Ya. Min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi wa sunanihi wa ayyamihi, atau semacam itu, ya. Jadi Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Al-Jami' sesuatu yang menggabungkan, Al-Musnad sesuatu yang bersanad, As-Sahih yang sahih. Jadi yang diklaim sebagai sesuatu yang sahih, yang diklaim sebagai sahih oleh Al-Bukhari di dalam kitab beliau adalah yang memiliki sanad. Kalau tidak memiliki sanad, yakni ketika perkataan tersebut disebutkan di antara judul bab dengan hadis yang bersanad gitu ya, maka itu tidak diklaim oleh Al-Bukhari sebagai semuanya sahih. Baik. Sekarang kita kembali lagi kepada pembahasan kita. Tsumma dzakara hadits Malik ibn al-Huwairits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li sahibihi. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadis Malik ibn al-Huwairits bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Malik ibn al-Huwairits dan kepada satu orang teman beliau, temannya Malik ibn al-Huwairits, idza hadaratis salatu fa'adzina wa aqima. Ketika waktu salat telah datang, maka azanlah kalian berdua dan salatlah kalian berdua. yakni memerintahkan dua orang ini untuk salat berjamaah. Tsumma liya'ummakuma akbarukuma. Kemudian jadilah imam di antara kalian yang paling besar daripada kalian. Yang paling besar di sini bisa dimaknai yang paling tua, atau yang bisa dipahami yang paling besar dalam masalah ilmu. Wa fi lafdhin akhar qala ansaraftu min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lana ana wa sahibun li adzina wa aqima wal ya ummakuma akbarukuma. Di riwayat yang lain tapi masih di Sahih Bukhari, ya, Malik ini berkata, insaraftu min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku beranjak mau pergi dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lana ana wa sahibun li. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, aku dan satu orang temanku, tsummal ya ummakuma adzina wa aqima wal ya ummakuma akbarukuma. Azanlah kalian berdua, kemudian tegakkanlah salat kalian berdua, kemudian jadi imamlah di antara kalian berdua yang paling besar dari kalian. Nah, ini berarti apa? Perintah kepada dua orang untuk mengerjakan salat berjamaah. Ini menunjukkan bolehnya untuk mengerjakan salat berjamaah walaupun itu cuma dua orang, yakni satu jadi imam, satu jadi makmum. Ya, karena kalau tidak boleh cuma berdua, yakni harus satu imam dan dua makmum, pasti Nabi Muhammad SAW tidak akan memerintahkan mereka. Pasti berkata, yakni cari satu orang lagi baru salat secara berjamaah. Fa'amaruhuma bil adzani wal iqamah wa huma tsnan. Maka Nabi Muhammad SAW
memerintahkan mereka berdua untuk azan dan juga iqamah, dan yakni mengerjakan salat, sementara mereka pada saat itu cuma berdua, Malik bin Huwairits dan temannya. Wa kullama kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Ketika salat berjamaah tersebut lebih banyak jamaahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai wa kullama kana al-musalluna aktsar fa huwa afdal. Ketika orang yang salat secara berjamaah tersebut lebih banyak, maka itu lebih afdal, lebih utama. Li hadits Ubay bin Ka'ab, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, langsung ya. Jadi setiap ada statement langsung penulis, yakni pensyarah, yakni Syekh Al-Qusayyir hafizahullah, beliau langsung bersemangat untuk menyebutkan dalilnya, baik dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Jadi ini harus kita terbiasa. Ini yang namanya ilmu, ya Mas saya. Setiap menyebutkan statement langsung sebutkan dalilnya. Inilah yang namanya ilmu. Walaupun tampaknya membosankan, betul tidak? Yang seru itu kalau satu poin kemudian rehat sejenak, bicara ngalur ngidul dulu, ketawa-ketawa, ya jamaah, gitu ya, atau yang lainnya. Tetapi yang namanya ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Li hadithi Ubay bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salatar rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Sesungguhnya salat seseorang bersama satu orang yang lain itu lebih suci daripada salatnya sendiri. Dan yang lebih mulia daripada salatnya kalau dia melakukan salat secara sendirian. Wa salatahu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Dan salatnya bersama dua orang itu lebih suci, yakni lebih mulia, lebih bagus, lebih utama daripada kalau dia salat cuma bersama satu orang. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah taala. Dan kalau jamaahnya banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis, Ibnu Hajar berkata, sahhahu Ibnu Sakan wal Uqaili wal Hakim wa dzakara al-ikhtilaf fihi wa basata dzalik. Disahihkan, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakan, Uqaili, Al-Hakim, dan Al-Hakim menyebutkan khilaf dalam masalah ini, dalam masalah apakah hadis tersebut sahih atau tidak, dan beliau memperpanjang bahasan tentang masalah itu. Wa qala An-Nawawi asyara Aliun Ibnul Madini ila sihhatihi. An-Nawawi berkata bahwa Ali Ibnul Madini mengisyaratkan bahwa hadis ini sahih. Baik. Jadi ini berarti apa? Semakin banyak jumlah orang yang sholat jamaah, maka itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka selain itu untuk memenuhi fardu ain yang tadi, ya kita telah bahas tadi kan hukumnya fardu ain menurut sebagian ulama, itu yang dipilih oleh penulis dan pensyarah. Selain itu juga dalam rangka untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan pahalanya ketika itu lebih dicintai oleh Allah, maka pahalanya dan keutamanya menjadi lebih besar insyaallah ta'ala. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih mulia, lebih utama daripada salat secara sendirian sebesar 27 derajat, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Umar, wal hadis yadullu ala fadli salatil jamaah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar, dan hadis ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu memiliki keutamaan. Baik, sebagian ulama yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu hukumnya bukan fardu ain, mereka berdalil dengan hadis ini. Kalau salat berjamaah itu fardu ain, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW bersabda salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebesar 27 derajat. Tidak mungkin bersabda demikian, yakni menunjukkan sekedar lebih utama, bukan menunjukkan itu wajib. Itu
yakni pendalilan sebagian ulama yang berpendapat fardu kifayah. Ini Syafi'iyah berpendapat demikian. Mereka berdalil dengan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sekedar lebih utama saja daripada sholat sendirian, sehingga bukan fardu ain. Kita katakan ini tidak menafikan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain bagi laki-laki. Sholat 5 waktu berjamaah itu fardu ain bagi laki-laki yang mampu, yang tidak memiliki uzur. Tidak menafikan hal tersebut. Kenapa? Karena hadis ini ya menggunakan pemahaman antum masih bisa diaplikasikan kepada perempuan. Betul tidak? Yani bagi perempuan sholat berjamaah yang lebih afdol sebesar 27 derajat daripada sholat sendirian. Ya misalkan dalam rumah tersebut ada beberapa perempuan. Apakah mereka sholat sendiri-sendiri atau mereka sholat berjamaah sesama perempuan tersebut di rumah? Laki-laki semuanya ke masjid. Mana yang lebih utama? Kita katakan hadis ini, sholat berjamaah lebih tinggi, lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Jadi tidak mengingkari fakta bahwa sholat berjamaah itu tetap wajib fardu ain. Yani tidak kita pahami dari hadis ini sholat berjamaah itu cuma sekedar lebih utama saja daripada sholat sendirian, bukan wajib. Ya, jadi itu pendalilannya Syafi'iyah, tapi kita tidak sepakat dengan pendalilan mereka. Wallahu a'lam. Ini adalah masalah khilafiyah, ya, masalah istihadiyah, tidak masalah kalau ada perbedaan pendapat. Taib. Tapi setiap dari kita wajib untuk mempelajari mana pendalilan yang lebih kuat, lebih mendekati kepada al-haq sesuai dengan studi kita masing-masing. Ya, sesuai dengan studi kita masing-masing. Yang bisa mempelajari dan memahami dalil, nah ikuti mana dalil yang lebih kuat. Yang tidak bisa tetap bimbang, ini dalilnya kuat. Yang itu juga dalilnya kuat. Itu ya, bimbang, benar-benar tidak ada kecenderungan kepada salah satu, maka ikuti ulama yang lebih dia percayai secara ketakwaan, kewaraan dan keilmuan. Terus bagaimana kalau ada dua ulama yang sama-sama dipercaya secara ketakwaan, kewaraan dan keilmuan, kemudian berbeda pendapat? Seperti misalkan ada sebagian mahasiswa, yakni ada salah satu mahasiswa doktoral di Universitas Islam di Saudi, Anda lupa universitas yang mana, Riyadh atau Madinah atau yang lain ya, mengumpulkan khilafnya 3 masyayikh kontemporer dalam masalah akidah, tapi bukan masalah akidah yang prinsipil, masalah akidah yang khilafiyah. Karena masalah akidah juga ada yang khilafiyah. Dalam masalah akidah dan dalam masalah fikih. 3 syekh, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Nah, kalau kita tanya kepada orang ikhwan ngaji misalkan, antum percaya tidak dengan 3 syekh ini? Percaya. Antum percaya semua? Percaya semua. Ini ulama yang lebih kita percayai. Ulama yang kita percayai, ketakwaannya, kewaraannya, keilmuannya. Ya. La uzaki 'alallahi ahadan. Tapi itu zahirnya, betul tidak? Mereka ulama yang kita menimba ilmu dari mereka. Nah, sekarang dalam banyak masalah sampai Anda lupa jumlah halamannya, mungkin 1000 lebih. Ya, Masya Allah, 1000 lebih. Jadi proyek doktoral tersendiri, jadi tema riset doktoral tersendiri, mengumpulkan khilaf dari 3 masyayikh tersebut. Nah, ini berarti apa? Kalau misalkan pada salah satu masalah kemudian kita mendapati, tadi kan kaidahnya kita harus ikuti dalil yang lebih kuat. Kalau bingung atau kalau nggak tahu dalilnya, kita ikuti ulama yang lebih kita percayai. Nah, masalahnya ulama yang lebih kita percayai, misalkan ada ulama yang 3 ulama yang kita percayai misalkan, selain ulama-ulama yang lain tentunya. Tapi misalkan kebetulan yang kita punya akses terhadap fatwa-fatwanya adalah 3 ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. 3-tiganya berbeda pendapat. Terus kita pilih yang mana? 3-tiganya sama-sama kita percayai. Pilih yang mana? Baru pada saat ini, kalau kita masih bingung, baru pada saat ini boleh bagi kita untuk memilih pendapat yang paling mudah dari pendapat-pendapat tersebut. Mana yang paling mudah, baru boleh untuk kita memilih pendapat yang paling mudah. Jadi perhatikan, memilih pendapat yang paling mudah itu adalah step ketiga. Step pertama adalah cari yang mana yang dalilnya paling kuat. Step yang kedua, cari mana yang dipilih oleh ulama yang lebih kita percayai. Step yang ketiga baru
cari pendapat yang paling mudah. Ana ulangi. Step pertama, cari pendapat yang dalilnya paling kuat, sesuai dengan studi kita dan kecenderungan kita. Kalau bingung atau kalau kita tidak tahu dalilnya, belas sama sekali nggak tahu dalilnya dari khilaf tersebut, dari beberapa pendapat tersebut, maka baru boleh bagi kita untuk memilih pendapat ulama yang lebih kita percayai ilmunya, ketakwaannya, dan kewaraannya. Baik. Baik. Ya, contoh misalkan ada orang mendapati masalah fikih, kemudian ada khilaf antara An-Nawawi dengan Ibnu Daqiq. Antara An-Nawawi dengan Ibnu Daqiq. Dua-duanya ulama besar. Dua-duanya ulama besar. Tapi antum lebih kenal An-Nawawi, betul tidak? Lebih familiar An-Nawawi. Mungkin di majelis yang lain antum belajar Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, betul tidak? Karya-karya Imam Nawawi. Sementara itu antum tidak kenal sama sekali, atau baru pernah sekarang ini baru pernah mendengar nama Ibnu Daqiq. Padahal beliau ulama besar. Tapi antum tidak kenal, ya yang bermasalah antum, berarti bukan Ibnu Daqiqnya. Kenapa antum tidak kenal ulama besar? Ibnu Daqiq namanya. Dalam masalah ini, kalau kita nggak tahu dalil atau bingung dengan dalilnya, antara anda mau ikut dalilnya An-Nawawi atau dalilnya yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq, sama-sama bingung, terasa sama-sama kuat, dalilnya An-Nawawi kuat, dalilnya Ibnu Daqiq kuat, maka baru kita boleh memilih pendapat yang dipilih oleh ulama yang lebih kita percaya. Siapa? An-Nawawi dalam kasus ini. Misalkan kalau antum tidak kenal sama sekali Ibnu Daqiq. Tapi sekarang misalkan dua-duanya antum kenal baik An-Nawawi, ya, walaupun nggak pernah kenalan. Ya, antum kenal baik Ibnu Daqiq, yakni dari karya-karyanya, ya Mas saya. Ya, Masya Allah sekali kalau antum kenal baik sama An-Nawawi, ya. Sohib misalkan, betul. Maka sama-sama antum mempercayai mereka berdua secara ketakwaan, kewaraan, keilmuan, ya, sama-sama mengenal baik. Tapi masih bingung, ini berarti pilih pendapat yang mana? Baru pada kasus ini boleh pilih pendapat yang lebih mudah. Baik. Jangan pilih pendapat yang paling mudah dari awal. Itu yang ana sering sebut dengan yang namanya fatwa shopping. Gimana fatwa? Gimana kalau shopping kita? Ya, ini terutama kalau di offline ataupun online, gimana? Ada tersedia banyak pilihan, kemudian kita pilih-pilih yang mana yang kita suka. Betul tidak? Ini. Jadi kalau kita googling, kemudian ada beberapa pendapat, kemudian kita pilih-pilih mana yang paling mudah, yang sesuai dengan selera kita. Ini namanya fatwa shopping. Belanja fatwa. Atau yang juga sering anda sebut dengan istilah prasmanan. Makanan dihidangkan, kemudian antum pilih mana yang antum sukai, begitu. Dalam masalah mengamalkan fatwa tidak boleh seperti ini. Baik. Kemudian sampai mana tadi kita? Jadi hadis tersebut, salatul jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebesar 27 derajat. Ini para ulama ada yang menjadikannya sebagai hujjah bahwa itu adalah dalil bahwa salat fardu itu tidak fardu ain untuk dikerjakan secara berjamaah. Tapi tadi kita telah menyebutkan, yakni bagaimana bantahan terhadap pendalilan tersebut. Taib. Wa qala idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun, rawahu ahlus sunan. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan baru, yaitu bolehnya mengulang solat ketika kita sudah solat sendirian di rumah misalkan, kemudian kita ke masjid, kemudian kita mendapati orang-orang sedang sholat berjamaah. Boleh bagi kita untuk mengulang sholat kita tersebut. Hukum asalnya tidak boleh mengulang tanpa alasan. Misalkan kita sudah sholat asar tadi, baik berjamaah ataupun sendirian, misalkan. Kemudian sekarang kita mau, daripada anak nggak ada kerjaan, betul tidak? Kita sholat asar lagi ya? Gimana? Memperbanyak pahala. Ini sholat asar lagi. Ini tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh mengulang sesuatu yang itu sudah
telah dikerjakan secara sah tadi. Kalau nggak sah, lain cerita. Tapi kalau sudah sah, tidak boleh diulang. Kecuali kalau mengulanginya akan memberikan keutamaan yang lebih. Contohnya ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kalian sholat di rumah kalian, kemudian kalian mendatangi masjid, ya, masjid yang dimana di situ orang-orang melakukan sholat berjamaah, fa innaha lakum nafilah, maka sholat berjamaah tersebut menjadi amalan sunnah bagi kalian. Yani Nabi Muhammad SAW membolehkan, bukan mewajibkan, ya, membolehkan untuk sholat lagi secara berjamaah, dan itu menjadi amalan sunnah. Perhatikan, membolehkan bukan mewajibkan. Taib. Rawahu ahlus sunan. Jadi bedakan antara membolehkan dan mewajibkan. Diriwayatkan oleh ahlus sunan, yakni akhrajahu Abu Dawud, yakni diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i min hadits Yazid ibn al-Aswad, dari hadis Yazid ibn al-Aswad. Wa qala Tirmidzi hasan sahih. Wa makna qawlihi rihalikuma ay manzilikuma. Ya, makna rihalikuma yaitu tempat kalian, yakni rumah kalian. Itu tadi yang kita terjemahkan. Jika kalian telah sholat di rumah kalian, gitu ya. Wal haditsu yadullu ala istihbabi i'adati shalah liman ja'al masjid fawajadahum yusallun. Hadis ini menunjukkan disunahkannya mengulangi sholat bagi orang yang datang ke masjid kemudian mendapati orang-orang di masjid sedang sholat berjamaah. Dia sudah sholat tadi, tapi ini yakni ada sholat berjamaah, maka dia mengulangi sholat tersebut, maka ini disunnahkan, ya, tidak wajib, tapi disunnahkan. Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini.